Akhirnya film yang gue tunggu-tunggu masuk juga ke Indonesia. So, inilah review kita. Let's go! Hey guys, di video kali ini gue punya film menarik untuk kalian semuanya. Gue udah nonton. Sebenarnya film ini gue cari-cari banget gitu, nggak masuk ke bioskop Indonesia. Jadi harapan terakhir tuh adalah ke aplikasi streaming. Dan gue bingung aplikasi streaming yang mana yang akan merilis film ini. Judulnya adalah The Drover Wife: The Legend of Molly Johnson. Dan ternyata aplikasi streaming Klik Film lah yang merilis film ini ke Indonesia. Dan gue seneng banget. Sebenarnya di Klik Film tuh ada banyak banget film-film yang dirilis di bulan Agustus unggulan mereka gitu. Tapi salah satu yang paling keren dari film-film Agustus ini adalah The Drover Wife: The Legend of Molly Johnson. So buat teman-teman yang penasaran kenapa gue tertarik dengan film ini, simak review kita sampai selesai. The Drover Wife: The Legend of Molly Johnson ini disutradarai oleh Lia Purcell, dan gue sukanya adalah di sini Lia Purcell sebagai sutradara, dia juga yang nulis, dia juga yang memerankan pemeran utamanya. Tadinya gue pikir agak maruk nih Lia Purcell, tapi ternyata setelah menyaksikan film ini, wow, aktingnya menarik banget. Gue merasa bahwa dia benar-benar cocok karena wajahnya yang tampangnya kayak gitu cocok banget dengan cerita yang ada di The Drover Wife: The Legend of Molly Johnson ini. Yang sekarang kita akan ceritakan sinopsis dari film ini. Tentu saja film ini bercerita tentang karakter Molly Johnson, seorang wanita yang hidup di abad ke-19, di mana dia ini hidup sendiri bersama anak-anaknya, sedangkan suaminya itu menjadi seorang drover, pengembala, yang kalau pada zaman dahulu tuh kan kalau mengembala domba tuh pulangnya tuh 3 bulan sekali, mungkin bahkan sampai 5 bulan sekali. Dan di sini kita akan melihat perjuangan dari Molly Johnson ini untuk melindungi anak-anaknya, melindungi harta bendanya dari binatang buas, dari orang-orang laki-laki yang sangat jahat. Karena di abad ke-19 itu benar-benar primitif, men. Di sini kita akan melihat bagaimana rasisme, pelecehan seksual, semuanya ada di film ini. Karena genre film ini adalah drama thriller, tentu kita akan melihat bagaimana adegan berdarah-darah yang cukup mengerikan lah gitu, nggak yang sengeri-ngeri thriller lainnya sampai kita merinding sendiri gitu, nggak, tapi porsinya pas banget di film ini. Sebenarnya dari pengantaran ceritanya tuh biasa, karena ada banyak sekali film-film yang mengambil latar abad ke-19 yang lebih bombastis dari ini kalau filmnya gitu ya. Tapi gue merasakan dari film ini kerjasama dari tim editor, sutradara, sinematografinya, scoringnya termasuk itu benar-benar mencintai film ini. Gue merasakan itu dan relate sehingga gue bisa mengikuti ceritanya dengan sangat baik. Sekali lagi, itu benar-benar ceritanya biasa gitu ya. Kalau ditangani orang yang berbeda, kayaknya flat-flat aja gitu ya. Nggak yang benar-benar plot twist bla 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 gue mendebarkan gitu, nggak. Tapi transisi ceritanya nggak tahu mulus, megah banget gitu, kolaborasi antara bagaimana penggambaran kameranya, bagaimana teknik sinematografinya dipadukan dengan cerita yang kayak gini. Wow, itu gue sangat suka gitu ya. Dan gue cukup suka dengan film-film seperti ini. Awalnya gue mikir, wah ini film bakal berat nih ceritanya. Kan sering gue tuh nonton film-film yang abad ke-19 tuh kan kayak berasa, aduh pusing nih, gue nggak relate nih gitu. Tapi dengan cerita yang dihantarkan dengan kekerasan yang gini, yang which is itu juga dialami sampai sekarang, kayak contohnya kekerasan, diremehkan, rasisme kan sampai sekarang tuh masih berasa sama kita. Dan ternyata penyakit kayak gitu tuh udah ada sejak abad ke-19 itu, dan masih tetap relate dan membuat penonton itu bisa masuk ke dalam ceritanya. Dan itulah yang gue suka dari transisi cerita dari The Legend of Molly Johnson ini, guys. Belum lagi di sini acting para pemeran yang hadir di film ini kalau parah. Lia Purcell sebagai sutradara juga meskipun gue bilang pikirnya maruk gitu di awal, tapi di sini pas banget. Dia di sini mencintai banget karakternya, dan dengan ciri khas tembakan senapannya itu dengan melindungi anak-anaknya meyakinkan banget kalau dia ini kuat. Karena ada beberapa film kan yang pemerannya cewek, gue bukan yang meremehkan cewek aktor utamanya tuh, tapi kelihatan banget itu dipaksakan untuk misi-misi tertentu lah. Tapi untuk Molly Johnson yang satu ini, wow, dia benar-benar kelihatan kuat gitu. Gue agak sedikit mungkin disayangkan kurangnya adegan-adegan yang menggigit action aja sih menurut gue. Tapi dari segi cerita yang pengen disampaikan, pesan yang pengen disampaikan, gue ngerti banget dan itu relate dengan gue gitu ya. Karakter-karakter yang datang pergi ke rumah, ke pondoknya si Molly Johnson ini juga memiliki cerita mereka masing-masing, sehingga penonton itu tertarik dengan beberapa karakter yang hadir ini. Sehingga
kita benar-benar bisa mendalami setiap karakternya, nggak yang cuman fokus ke karakter utama, tapi juga karakter-karakter sampingan pendukung. Kemudian juga yang paling gue suka dari film ini selain ceritanya yang smooth adalah sinematografinya. Pertama kali film ini dimulai itu benar-benar gue langsung lihat warnanya, gradingnya gitu ya, landscape, pengambilan gambar, pemandangan luas, itu membuat gue betah pengen nonton film. Gue tahu ngelihat langsung, wah ini film berkualitas nih, gue harus nonton sampai selesai gitu. Dan ternyata bener, penggabungan landscape yang sangat indah itu kontras banget dengan cerita yang miris tentang rasisme, sehingga ada dua sisi yang berbeda disatukan, dikolaborasikan menjadi bentukan sebuah karya yang menurut gue suka banget dengan genre-genre film yang kayak gini, yang membuat gue wah, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Dan juga yang semakin menarik adalah beberapa luka-luka dan juga lokasinya believable, nggak yang kelihatan set yang disusun kayak gitu, terutama untuk rumah dari Molly Johnson. Dan scoring cukup menarik meskipun yang nggak wah-wah banget, ya cukuplah mendukung cerita yang dihadirkan. Tapi poin penting yang gue suka dari sini adalah bagaimana setiap intrik-intrik yang dihadirkan itu nggak yang harus sengeri mungkin, tapi dengan porsi yang pas, kayak less sugar lah kalau kopi gitu ya, jadi pas, tapi benar-benar bisa membuat kita berkesan dan melihat film ini kayak megah, wah. So dari review gue memberikan skor untuk film The Drover Wife The Legend of Molly Johnson ini di angka 8 dari 10. So buat teman-teman yang penasaran, silahkan kalian cek di aplikasi streaming Klik Film dan kalian silahkan tonton. Setelah kalian selesai nonton, silahkan berikan pendapat kalian, apakah kalian suka, biasa aja, dan berapa skor yang kalian berikan untuk film ini. Thank you teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.